tahap demi tahap, peringkat demi peringkat. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelas tingkatan dasar. Dulu sekolah bagaimana? Hah? Kalian maunya belajar bagaimana? Mau belajar masing-masing? Iya. Online. Mau belajar online? Mau mengaji secara online? Pakai internet, begitu kan? Boleh. Nah ini kan harus jelas dulu kan? Kalian ini tidak jelas semua ini. Datang-datang aku mau tamat, minta ijazah. Lah belajarnya kapan? Loh, berapa banyak itu aku nih murid bab kesucian, aku sudah belajar bab kesucian, Nur Mutiara Ma'rifatullah. Di mana kenalnya? Di YouTube. Kamu dapat nomor saya dari mana? Di YouTube. Pernah jumpa enggak? Enggak. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya dari sini, dari ini. Dari mana kamu dapat nomor HP saya? Dari YouTube. Kapan guru ke Jakarta? Kenapa? Saya mau belajar. Ditanyanya aku, kapan ke Jakarta guru? Kenapa ke Jakarta? Saya mau belajar. Tengok. Ditanyanya saya, kapan guru ke Jakarta? Nanti singgah di rumah saya. Ada apa? Saya mau belajar. Jadi kalau aku tidak ke Jakarta, kapan guru ke Palembang? Kenapa? Saya mau belajar. Saya mau masuk Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Ditunggunya aku datang ke tempat dia. Nah, kapan ke Batam? Kapan ke Banjarmasin? Ada apa? Saya mau belajar. Jadi kalau aku tidak datang ke Banjarmasin, inilah contoh-contoh bukan sebenar-benar mau paham, mau tahu apa itu bab kesucian, apa itu risalah ilmu bab kesucian. Dia tidak mau belajar, cuma ikut-ikutan aja. Ditengoknya ada diri yang sudah sentiasa sudah suci, menyaksikan diri batiniah sehingga disaksikan oleh diri rahasia, tegaknya syahadat. Islam sebenar-benar Islam. Aku murid kau, kata dia. Sah. Aku sudah sebagai murid bab kesucian. Mudah sekali ya. Enak sekali. Solat 5 kali minta masuk surga. Kau sudah sholat? Sudah. Berapa kali? 5. Kau mau minta surga yang keberapa? Ya, kalau bisa yang ke-9 lah. Sholat, sembahyang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, minta masuk. Ya sama itu tadi itu. Saya sudah kenal sama guru. Saya belajar bab kesucian. Saya sudah lama tidak makan ikan, sudah lama tidak makan ayam, sudah lama tidak makan daging. Sudah lama saya. Diam-diam saya ikuti di YouTube. Diam-diam saya melihat di YouTube. Kamu pernah jumpa aku enggak? Enggak. Saya mengikuti kajian di YouTube. Dibilangnya, saya sudah lama tidak makan ikan, sudah lama tidak makan ayam, sudah lama tidak makan daging. Ilmunya mana? Mana ilmunya? Saya nggak makan yang berdarah. Saya tidak makan kambing, saya tidak makan sapi, saya tidak makan ayam. Semua yang berdarah-darah saya tidak makan. Pernah jumpa guru enggak? Enggak. Lah terus kamu dapat pelajaran itu dari mana? Itu murid ikut
itu murid ikut-ikutan. Bagaimana kamu jumpa video, bagaimana kamu lihat kajian, cuma kau tengok-tengok saja, cuma kau lihat-lihat, cuma kau dengar-dengar saja, mengaku sudah berguru. Itu dari mana? Itu kan sakit itu. Tahu sakit? Hah? Apanya yang sakit? Hah? Aneh kan? Nah, kenal tidak, jumpa tidak. Itu makanya apabila kamu dulunya tidak sekolah, tidak benar-benar sekolah, itulah jadinya. Jadinya begitu. Sama saja kamu dapat buku di pinggir jalan. Tahu lihat buku di pinggir jalan? Ketemu, jumpa buku di pinggir jalan, samalah kau melihat tontonan, kajian di YouTube itu. Itu sama kamu berjumpa buku, kitab di pinggir jalan. Tidak ada gunanya itu. Apalagi orang membaca buku, dikatakannya membaca buku itu bukan belajar. Membaca, melihat, mendengar, itu bukan belajar. Tidak belajar itu. Beli buku di toko buku, dibaca, dikatakannya sudah belajar. Lah kamu jumpa enggak sama yang bikin buku itu? Lah terus belajarnya sama buku. Gurunya buku begitu. Itu kan rusak. Itu rusak. Apanya yang rusak? Hah? Kalau dia dulu pernah sekolah, dia tidak mau beranggapan, mengatakan, membaca buku itu, dia paham membaca itu, mendengar itu, melihat itu bukanlah karena dulu dia belajar, sekolah, berjumpa guru, itu pun belum tentu lulus juga. Sudah pasti lulus kah? Dulu sekolah, sudah lulus semua itu, sudah pandai semua. Wah, jumpa tidak, kenal tidak, bilangnya belajar. Banyak itu yang WhatsApp, tahu WhatsApp? Itu pesan apa? SMS kah? WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi. Saya jumpa video ini di YouTube. Bolehkah saya menontonnya? Izinkanlah saya melihat, menonton, mengikuti kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Saya jawab, sudah diizin. Wah, kalau gitu saya udah jadi murid lah. Udah jadi murid tuh. Kenapa begitu? Kenapa tidak berpikir? Kenapa kamu tidak mau membuka hati? Kenapa tidak merasakan? Seandainya kau jadi guru, mau tidak kau dibegitukan? Kalau kamu pergi dari Banjarmasin, kamu pergi ke Jakarta, tidak ada yang kamu kenal orang di Jakarta. Berani tidak kamu mau belajar itu? Pak, saya mau belajar sama Bapak. Yang selama ini kamu tidak pernah lihat orang itu. Yang selama ini kamu tidak pernah dengar, tidak pernah berjumpa. Berani tidak kamu katakan, saya mau belajar sama Bapak? Berani tidak? Ini banyak kali nih yang mengaku-ngaku murid, mengaku-ngaku sudah belajar. Enak kali ya. Mudah sekali. Saya sudah pernah belajar tarekat dulu. Sudah pernah belajar hakikat. Saya dulu sudah pernah belajar makrifat. Berarti kamu tidak tahu yang kamu mau masuk ini, yang kamu lihat, yang kamu tonton ini, kan tidak paham dia tuh. Tidak paham kan? Video kita, channel kita, syariat kah? Kajian kita kajian syariat kah? Kajian tarekat kah?
Hakikat kah? Ma'rifat kah? Mau disambungnya, tahu, saya mau menyambung pelajaran saya, dulu saya sudah pernah belajar ma'rifat. Paham enggak maksudnya? Dia mau menyambung pelajarannya dulu, yang dia dulu pernah belajar ma'rifat, hakikat, tarekat. Berarti dia enggak tahu apa yang dilihatnya kan? Tidak mengerti apa yang ditontonnya. Tidak mengerti apa yang didengarnya. Bagaimana itu? Kenapa kamu dulu belajar apa? Saya sudah belajar hakikat. Saya sudah belajar ma'rifat. Tiba-tiba gurunya mati. Guru saya dulu ada, tapi udah mati. Lah terus bagaimana? Saya mau belajar sama guru. Jumpa enggak itu? Enggak jumpa. WhatsApp. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru hadi minallah Muhammad Aminullah. Nama saya ini saya mau belajar. Kapan guru ke Jakarta? Hah? Ditanyanya aku, kapan ke Jakarta? Iya. Kalau orang Banjar, kapan guru ke Banjar? Kapan guru ke Kalimantan? Kapan guru ke Samarinda? Kalau Malaysia, kapan guru ke Malaysia? Kapan guru ke Sabah? Kapan guru ke Sarawak? Waduh, maaflah saya ini tidak bisa. Saya jauh. Di mana? Saya di Banjarmasin. Mana jauh Banjarmasin sama Papua? Mana jauh Banjarmasin sama Papua? Kenapa yang dari Papua bisa sampai? Kenapa yang dari Medan boleh sampai? Kenapa yang dari Padang Sumatera Barat boleh sampai? Bagaimana itu? Kajian ini tidak sama, risalah bab kesucian ini tidak sama dengan bab syariat. Tidak sama dengan kajian syariat. Tidak sama dengan kajian tarekat. Tidak sama dengan kajian hakikat. Tidak sama dengan kajian ma'rifat. Tidak sama. Sebab di kajian ilmu syariat tidak diajarkan tidak diajarkan tidak diajarkan. Di bab syariat tidak diajarkan makan yang bersih, pola makan yang bersih, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, pola pikir yang bersih, pola pikir yang suci, pola pikir yang sehat, pola hati hidup yang bersih, pola hidup hati yang suci. Itu tidak diajarkan. Karena gurunya juga tidak mau makan yang bersih. Gurunya tidak mau makan yang bersih. Yang dikatakannya bersih itu dicuci. Di bab syariat, yang dikatakan makanan bersih itu makanan yang sudah dicuci. Itu dikatakan sudah bersih. Kan berbeda itu. Di bab tarekat, yang dimaksud makanan yang bersih itu makanan yang sudah dicuci. Bab hakikat, makanan yang bersih itu makanan yang sudah dicuci. Sayur-sayuran dikasih pupuk tai, dikasih pupuk najis, yang besarnya sayur itu dari najis, dari tai, dicuci katanya sudah bersih. Paham enggak nih? Sayur-sayuran dari kecil, sayur itu dari mulai tumbuh dikasih tai, dikasih najis sampai besar sayur itu, sampai boleh kau makan, caranya dicuci. Tahu enggak? Sayur, tahu sayur? Mulai dari bibitnya, mulai dari bijinya dikasih tai terus, tiap hari disemprot sama tai, dikasih tai, pupuk. Dia dibilangnya bukan tai, dibilangnya pupuk. Padahal tai najis, tahu, tai orang, tai kambing, tai lembu, tai sapi, tai segala tai dimasukkan di tanaman itu sehingga tanaman itu
besar, subur, hijau, tapi dari tai. Sama dengan hewan. Hewan itu pernah ndak hewan itu? Binatang itu pernah ndak kalau dia mau makan dicucinya dulu makanannya, pernah ndak? Sebelum binatang itu makan, dimasaknya dulu ndak makanannya? Pernah ndak dari kecil hewan itu setiap yang mau dimakan ya dicucinya dulu, dimasaknya dulu, mana yang haram, mana yang halal, mana yang kotor, mana yang bersih, mana punya orang, mana enggak. Pernah enggak hewan itu berpikir begitu? Nah, jadi daging hewan itu, tubuh hewan itu, jasad hewan itu dibesarkan, dibentuk, dibuat, dijadikan dari makanan yang kok sama dengan tumbuh-tumbuhan tadi yang dibesarkan, yang dihidupkan dari yang kotor. Jasad kamu juga, tubuh jasad kamu juga, tubuh jasmani kamu juga, badan kamu. Kalau kamu masukkan selama itu seterus-terusnya dengan makanan yang kotor, jasadnya jadi apa? Jadilah kau manusia, jadi manusia kotor lah. Karena dibentuk, tumbuh, besar dari makanan yang kotor. Ini kita belum berbicara haram dan halal. Nanti dulu. Ini mau mengetahui, kita mau mengenali, kita nak tahu tubuh jasad jasmani kita ini manusia kah, hewan kah, setan kah, jin atau iblis. Nah, yang nyata. Ini kan harus diketahui kan? Ini harus ditentukan. Inilah risalah rahasia ilmu bab kesucian. Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah di Malaysia, Nur Mutiara Mutmainnah. Bab kesucian ini ada syariatnya. Bab kesucian ini ada tarikatnya. Bab kesucian ini ada hakikatnya. Bab kesucian ini ada makrifatnya. Bab kesucian ini ada kalam. Bab kesucian ini ada musyahadah. Bab kesucian ini ada raib. Bab kesucian ini innalillah. Bab kesucian ini ilaihi raji'un. Sanad keilmuannya sanad Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkannya, yang diturunkannya kepada 4 sahabat dan kerabatnya. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah. Kita tidak mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Kita tidak mengkafir-kafirkan istri Nabi. Kita tidak menyalah-nyalahkan kaum syariat, kaum tarekat, kaum hakikat, kaum makrifat, dan kaum yang lainnya. Tidak menyalah-nyalahkan bab ilmu yang lain di luar daripada bab ilmu risalah bab kesucian. Kita tidak pernah mau bermusuhan, tapi orang itu yang tidak mau sama kita. Kenapa tidak mau? Tidak tahan, tidak makan, tidak berani dia, ya kan? Tidak sanggup meninggalkan makan binatang, tidak mampu menahan nafsu makan hewan, tidak berani meninggalkan makanan setan, tidak berani meninggalkan makanan iblis karena dia keturunan setan itu. Loh, keturunan setan mana berani makan yang bersih? Tahu kalian keturunan iblis? Itu tidak mau diajarkan makan yang bersih, tidak mau meninggalkan makanan yang kotor karena ayahnya, ibunya
setan. Makanya dia tidak pernah mau diajarkan makanan yang bersih. Ngeri kali kajiannya nih ya. Lah siapa suruh kau tengok kajian ini? Aku kan nggak suruh kau tengok kajian ini kan. Sesiapa yang bukan keluarga besar ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenarkan, tidak dipanggil, tidak diundang, tidak diperbolehkan mengikuti kajian risalah ilmu bab kesucian ini. Tidak boleh. Karena apa? Karena apa? Nanti salah paham. Nanti otak mendidih karena bukan manusia. Manusia mau makan yang bersih, yang kotor dia tidak mau makan. Itu makanya kau dilarang mengikuti risalah bab kesucian ini. Tapi ditengoknya juga. Sudah dikasih tahu tadi. Tidak ada pelajaran, tidak ada bab ilmu syariat apabila tidak didahului dengan bab kesucian. Iya. Allah Maha ilmu Allah rezeki daripada Allah suci. Kudrat iradat Allah itu suci. Yang diciptakan Allah itu suci. Yang dikasihi Allah suci. Yang disayangi Allah itu suci. Yang diridai Allah itu suci. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 222. Di ujung ayat itu, Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Ini. Lalu, yang kotor itu bukan Allah yang buat kah? Nah, yang buruk itu, hewan itu bukan Allah yang buat. Pernah tak di Al-Quran itu? Pernah tak di Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hewan. Pernah tak? Wahai kaum bab kesucian, makanlah binatang. Makanlah hewan ternak kamu. Pernah tak begitu? Tidak pernah. Jadi sesiapa yang makan hewan, yang makan binatang, itu bukan kaum yang beriman. Karena yang makan hewan, yang makan binatang itu manusia setengah hewan. Yang makan binatang, yang makan yang berdarah-darah, yang makan yang bisa kawin, yang makan yang ada nafsunya, yang makan yang bisa beranak, yang bisa bunyi, yang bisa berjalan, itu bukan manusia. Di surah Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia sentiasa memperhati makanannya. Di surah Abasa ayat 24. Sudah jelas kan? Itu untuk atau pilihan kaum yang mau berpikir. Untuk manusia yang mau menggunakan akalnya. Untuk manusia sebenar-benar manusia. Kalau yang bukan manusia, dia tidak mau memperhati makanannya. Maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati makanannya. Sesiapa manusia tidak pernah mau memperhati makanannya, tidak pernah mau memilih makanannya, tidak mau mengingat mempelajari makanannya, maka bukan manusia. Itu makanya tidak boleh melihat, tidak boleh mengikuti pelajaran, kajian, risalah, ilmu bab kesuci, nanti salah paham. Karena bukan manusia. Jadi kalau kau dilarang jangan lihat video ini, itu demi kebaikan kamu. Ya, aku tidak mau kau salah paham, tidak mau kau paham yang salah. Ini kajian untuk manusia sebenar-benar manusia.
Nah, bagaimana nanti? Dalilnya bagaimana? Kan diciptakan Allah. Iya kan? Haiwan itu diciptakan Tuhan. Adakah diciptakan Tuhan itu untuk dimakan? Pernahkah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah binatang, makanlah hewan ternak kamu, makanlah binatang, makanlah yang ada nafsunya, makanlah yang berdarah-darah, makanlah daging yang kamu ternak itu. Pernah enggak? Coba cari di surah Al-An'am, di surah Al-Maidah, itu tidak ada panggilan imbauan untuk kaum yang beriman. Tidak ada. Itu makanya kaum yang beriman, itu makanya kaum hawasul hawas, kaum as-sufiyah tidak mau memakan hewan, tidak mau memakan binatang, karena itu makanan yang sangat buruk. Manusia tidak memakan makhluk, manusia tidak memakan makhluk hidup. Maksudnya yang sama seperti dirinya. Maksudnya yang boleh kawin, yang boleh beranak, yang boleh bernafsu. Lah itu tumbuh-tumbuhan bagaimana? Sayur-sayuran kan hidup juga. Tumbuh-tumbuhan itu kan makhluk juga katanya. Tengok, tidak mau kalah dia kan. Tumbuh-tumbuhan itu kan hidup juga, sayur-sayuran itu kan hidup juga. Mana boleh dimakan itu katanya. Kau, kenapa kau tidak mau makan yang makhluk hidup sebagai sayur itu, tapi kau memilih yang ada taiknya, yang ada beraknya. Tumbuh-tumbuhan ada beraknya enggak? Bernafsu enggak dia? Itu makanya kaum hawasul hawas makan yang tidak bernafsu, makan yang tidak berdarah, makan yang tidak bernyawa. Wah, itu tumbuh-tumbuhan kan bernyawa, itu hidup katanya, makin lama makin besar. Tapi tidak makan yang hidupnya dengan tai. Sayur-sayurnya tidak dikasih tidak dikasih tai, tidak dikasih najis, tidak dikasih berak. Apalagi ikan masuk dalam wah, nyaman sekali itu. Safety tank. Ya. Dari mana ini ikannya? Wah, ini dari kolam. Kolam apa? Kolam sampah. Sampah apa? Sampah manusia. Ya, cepat besar. Apalagi kalau mau berak, dia sudah nunggu di bawah tuh. Iya kan? Ikan kucing, ikan yang ada misainya tuh. Wah, nyaman tuh. Wah, sekali dibelah perutnya, wah ada telurnya. Ada telurnya. Wah, itu kuning-kuning tuh. Dibelah perut ikan, wah ini memang nyaman. Kenapa? Jangan dibuang nih, jangan dibuang. Apa nih telurnya? Mantap. Sekali dimakan, wah siapa kentut nih? Dimakannya yang kuning-kuning tuh. Perut ikan tuh dibelah, nampak yang kuning-kuning, jangan dibuang, jangan dibuang. Ini telurnya. Apalagi makannya mau dekat-dekat maghrib kan. Habis mancing, dapat ikan, itu nggak dipotong tuh, dipukul aja. Ikan lele, ikan keli tuh, tahu ikan keli? Itu nggak disembelih, itu main pukul aja, pakai batu, pakai kayu, dipukul kepalanya. Dikasih bumbu, kan? Habis itu dimakan, dibukanya perutnya, wah banyak sekali telurnya, kuning-kuning semua kan. Sekali dimakan, siapa kentut? Siapa kentut nih? Oh, tai rupanya. Ikannya habis makan tak? Habis makan tak. Itu yang kamu nampak. Yang kamu tak nampak? Ikan itu semua dimakannya. Yang buruk dimakannya, najis dimakannya, kotoran dimakannya, racun dimakannya. Jadi daging ikan itu besar, terbentuk dari makanan yang kalau ikan dari kecil sampai besar makan tai, makan najis, dagingnya dari apa itu? Bagaimana itu yang kamu makan? Wah, aku nggak makan ikan kolam.
Aku tidak makan ikan WC, aku makan ikan laut. Lebih parah lagi. Masuk manusia dimakannya. Wah, susah sekali pengajian ini, tidak usahlah kita masuk. Masa makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Ada ayatnya itu, makanlah hewan ternak, makanlah hewan ternak. Adakah untuk orang yang beriman? Adakah untuk orang yang bab sucian? Tidak ada kan? Nah, disitulah perbedaan kaum yang mau berpikir, kaum yang mau menggunakan akalnya, yang mengedepankan akalnya, tidak pernah mau memakan yang bukan makanannya. Ya, makanya setan tidak suka sama orang bab kesucian ini. Kajian ini tidak disukai setan. Kajian ini setan tidak pernah suka. Jadi teman-teman kamu itu yang dulu sama-sama kamu, sekarang sudah tidak suka lagi sama kamu. Kamu terasa enggak? Terasa kan? Nah, kenapa dia tidak suka sama kamu? Karena kamu mau bersih, mau meninggalkan makanan yang buruk. Ya. Kaum bab kesucian ini sentiasa sehat, sentiasa kuat, sentiasa bersih, sentiasa suci pikirannya, bersih hatinya, suci hatinya, bersih perkataannya, bersih suci pandangan pendengarannya. Ini kaum bab kesucian. Di surah Al-Maidah, apabila hewan dipotong dibunuh itu dibunuh nah. Apabila hewan itu disembelih itu dibunuh nah. Cuma bahasanya disembelih, menyebutkan nama Allah, halal, boleh dimakan. Itu di bab awam. Jadi kalau gitu babi itu kau sembelih sebut nama Allah pun halal juga lah. Kucing dibunuh atau disembelih atau dimatikan, bahasanya disembelih halus kan? Halus. Jadi tidak nampak dia, tidak jelas. Ini sudah disembelih. Itu dibunuh enggak? Enggak. Ini tidak dibunuh, disembelih atas menyebutkan nama Allah. Boleh dimakan. Yang tidak disebutkan nama Allah walaupun bersih haram. Yang disebut nama Allah halal. Yang tak disebut nama Allah kan begitu. Itu bab awam. Terlalu banyak makan hewan, terlalu banyak makan binatang, sifat hewan masuk ke tubuh manusia. Coba kau perhatikan. Orang yang makan binatang, makan hewan, karakternya itu bagaimana? Nafsunya bagaimana? Perilakunya bagaimana? Kesabarannya bagaimana? Pola pikirnya bagaimana? Pola hidupnya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Coba kamu perhatikan teman kamu yang tidak makan hewan, tidak makan binatang, tidak makan yang kotor, dengan teman kamu pemakan segalanya dimakan, makan semuanya dimakan. Coba kamu cari perbedaannya. Nah, sekarang kamu sudah berapa lama tidak makan yang kotor-kotor itu? Bagaimana rasa badan kamu? Dulu kamu makan semuanya kamu makan. Sekarang kamu tinggalkan makan binatang hewan itu, atau kamu tinggalkan makanan setan itu, makanan hewan itu, makanan jin itu. Bagaimana rasanya badan kamu? Kenapa ada orang kesurupan? Kenapa ada orang kesetanan? Sampai di ruqyah. Yang meruqyahnya juga makan makanan yang meruqyah juga makan makanan binatang. Jadi hewan meruqyah
hewan. Setan meruqyah cuma yang meruqyahnya setannya lebih besar. Yang diruqyah anak setan. Itu makanya sembuh. Kenapa? Takut dia tengok ini yang meruqyah ini besar, setannya aku kecil aja. Dipikir orang, wah ini bagus nih kan, diruqyah bisa sembuh katanya. Padahal yang meruqyahnya setan juga karena makan yang kotor juga, tidak sadar dia. Apalagi ada guru tidak mengajarkan bab kesuci, itu guru setan karena tidak mau bersih, tidak mau suci, tidak mengajarkan pola hidup tidak mengajarkan pola hidup yang sehat. Jadi sesiapa yang tidak suka risalah rahasia ilmu bab kesucian ini adalah setan. Setan tidak mau bersih, setan tidak mau suci, setan tidak suka yang bersih, setan tidak suka yang suci. Itu makanya kemanapun kau pergi, setan tidak suka. Tengok muka kau aja tidak suka dia. Cobalah kau ceritakan, kita manusia tidak boleh makan yang kotor. Apalah kau ini yang sedap. Setan itu kalau makan yang berdarah-darah rasanya enak. Kalau makan yang bersih dikatakannya tidak enak. Waktu kecil kau tidak makan begitu bisa enak, bisa besar. Sudah besar, sudah dewasa, tidak bisa lagi kau makan yang bersih. Coba semasa kau di dalam kandungan itu. Pernahkah kau makan? Pernahkah kau minum? Pernahkah kau bernapas? Semasa kau di dalam kandungan, pernahkah kau makan? Pernahkah kau minum? Pernahkah kau bernapas? Dari setitik air menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Tidak pernah kau makan, tidak pernah kau minum, tidak pernah kau bernapas. Tapi kau boleh hidup, kau boleh besar. 9 bulan 10 hari kau lelaki, 9 bulan kau perempuan. Tidak pernah kau dikasih makan, tidak pernah kau dikasih minum, tapi boleh tumbuh sempurna. Inilah yang dikatakan tiap-tiap anak yang lahir bersih jasadnya. Karena dia tidak pernah makan yang kotor, tidak pernah berpikir yang kotor, tidak pernah merasa yang kotor, tidak pernah hidup di dalam lingkungan yang kotor. Alam rahim ini kan alam kasih sayang. Jadi tiap-tiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah jasadnya. Setelah besar dikotori ayah ibunya, dibentuknya jasad kamu itu, dibentuknya tubuh jasmani kamu itu dari makanan-makanan yang kotor. Tapi di luar negeri sana orang itu makan semuanya bagus, pintar katanya. Itu pintar-pintar setan. Banyak orang pintar, banyak orang pandai, tapi membuat kesalahan. Sedikit sekali orang yang pintar, sebagaimana Nabi Siddiqnya seorang Nabi, tabliknya seorang Nabi, amanahnya seorang fatonahnya seorang Nabi. Kita tidak pernah makan yang kotor. Nabi kita tidak pernah sakit. Nabi kita dikasihi Allah. Nabi kita diridai Allah. Contohlah Nabi kita. Mana pernah Nabi kita makan yang kotor-kotor? Mana pernah Nabi kita makan yang tidak bersih? Tidak pernah Nabi kita berperilaku yang buruk. Tidak pernah Nabi berprasangka yang uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik. Sudah paham tentang jasad tadi, sudah paham tentang diri zahir tadi ini, sudah mengerti. Nah,
Belum masuk lagi fitnah-fitnah terhadap Nabi ini. Berapa banyak yang mengatakan Nabi ini makan kambing kan? Nabi makan kambing, Nabi makan daging, hobinya Nabi itu makan sampai-sampai dikatakan makan kambing, makan daging kambing adalah sunnah Nabi. Coba, bahaya sekali orangnya itu. Kau makan Nabi kena stroke, Nabi tidak ada kena stroke. Dari kesehatan Nabi saja sudah tahu pola makan Nabi itu pola makan yang sehat. Coba kau bandingkan dengan kau tuh. Kenapa kau makan itu semua kau kena stroke, kena diabetes? Dituduhnya Tuhan. Kenapa? Oh, kalau ada orang sakit mau dibersihkan ya, ujian. Iya kan? Wah, sesiapa yang sakit itu dosanya mau diangkat dosanya. Rupanya sekali angkat sama nyawanya diangkat semua. Kalau kita ini sakit, dosa kita ini mau dihapuskan katanya. Dosa kita ini mau dihilangkan. Ini adalah ujian. Berdoa, ya Allah angkatlah rupanya sekali angkat datang malaikat, salah dengar dia. Diangkatnya sama nyawanya semua mati. Sesudah mati dikatakannya sudah kudrat, sudah ajal, karena ayatnya kullu nafsin zaikatul maut, tiap-tiap manusia pasti merasakan Nabi Khidir bukan manusia kah? Kenapa tidak kena kullu nafsin zaikatul maut? Katanya tiap-tiap manusia, tiap-tiap yang bernyawa, kata dia pasti merasakan Jadi ayat itu tidak kena sama Nabi Khidir ya. Jadi kaum sufi itu, guru-guru sufi itu, guru-guru hawasul hawas itu mau kembali dia di akhir hidupnya, berpesan dia, wahai muridku, nanti habis subuh aku istirahat, jangan kau bangunkan lagi. Sehabis waktu subuh nanti, aku sudah mandi bersih-bersih. Aku sudah membersihkan tubuh jasad jasmani aku. Aku sudah mandi. Dan aku sudah sholat. Dan aku sudah pakai kain kafan. Selepas nanti aku masuk ke dalam kamar, ke dalam bilik, jangan kau bangunkan lagi, jangan kau panggil aku lagi. Tunggu 7 jam. Apabila nanti kau masih melihat aku, apabila kau melihat jasadku, apabila kau melihat tubuh jasad jasmaniku, barulah kau laksanakan fardu kifayah, barulah kau buatkan makam atau kuburanku. Jangan kau mandikan aku wahai murid, sesungguhnya aku sudah mandi. Lebih bersih aku mandi sendiri daripada kau mandikan. Sesungguhnya aku ini sudah sholat wahai murid, jangan kau sholatkan aku lagi. Lebih bagus aku sholat sendiri daripada kau sholatkan aku. Apalagi yang menyolatkannya tak pernah sholat. Apalagi yang menyolatkan kau yang tidak paham apa itu apalagi yang menyolatkan kau tidak pernah khusyuk apalagi yang menyolatkan kau di dalam sholatnya menipu. Apalah jadinya kau besok kalau mati. Yang memandikan kau tidak pernah mandi karena dia tidak tahu apa makna mandi. Yang tahu dia taruh air di kepala sampai ke kaki, itu dikatakannya mandi. Tapi jasadnya dari kecil sampai dewasa sehingga tua dibentuk dari makanan yang kotor. Wahai murid,
sesungguhnya sudah sampai hak kepadaku. Wahai murid, sesungguhnya sudah sampai hukum kepadaku. Wahai murid, sesungguhnya sudah sampai masa kepadaku. Esok aku kembali asma, esok aku kembali af'al, esok aku kembali sifat, esok aku kembali zat, diri yang sentiasa sudah suci. Esa ke diri rahasiaku, yang diri rahasiaku kembali ke diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad kembali nur Muhammad. Nur Muhammad kembali nur Allah kembali. Amanah kembali kepada empunya amanah kembali. Janganlah kau solatkan aku, sesungguhnya aku sudah solat. Jangan lagi kau mandikan aku, sesungguhnya aku sudah mandi. Lebih baik, lebih bersih aku mandi sendiri daripada kau mandikan. Lebih bagus aku solat sendiri daripada kau solatkan. Apalagi kau tak tahu solat. Apalagi kau tak tahu apa itu sebenar-benar solat. Apalagi solat kau tak pernah khusyuk. Apalagi solat kau menyembah Tuhan yang sebenarnya kau tidak menyembah Tuhan. Di dalam kau solat, kau masih mengingat yang lain selain Allah. Di dalam kau solat, banyak yang kau pikirkan selain Allah. Itu yang besok yang menyolatkan kau itu. Bagaimana kau disolatkan? Yang menyolatkan kau, solatnya tidak betul. Solatnya sendiri bercelaru, pura-pura pandai solat, atau ikut-ikutan solat. Cuma dia tidak mau mengaku aja. Bagaimana besok kau mati, ya, dimandikan, yang memandikan kau tak paham apa itu mandi, yang menyolatkan kau tak tahu apa itu solat, apalah jadinya? Seumpamanya kau ni mau pergi ke Jakarta, yang membawa kau tak pernah pergi ke Jakarta, berani tak kau ikut? Kau diajak kawan kau ni, jom kita ni pergi ke Jakarta. Kau pernah tak ke Jakarta? Tak pernah. Berani tak kau ikut? Begitulah besok yang menyolatkan kau tak tahu solat, tak paham solat. Yang solat dia tu cuma ikut-ikutan aja. Banyak yang mengantarkan ke kuburan, banyak. Kan lebih banyak setan daripada manusia. Kau pikir apabila banyak yang mengantarkan ke kuburan, habis dosa kau? Banyak-banyak kemana kau diantarkannya? Ke Tuhan? Hah? Ke kubur juga kau diantarkannya kan? Bukan ke tempat yang baik itu. Masa guru mati, muridnya pula yang mandikan dia? Adakah guru mati, murid pula menyemayangkan dia? Adakah guru mati, murid menguburkan dia? Berarti gurunya tak selamat. Guru-guru terdahulu, guru-guru sufi, as-sufiyah, guru-guru kesufian, tidak ada yang dikuburkan muridnya. Tidak ada yang dimandikan muridnya. Tidak ada. Termasuk guru aku. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan. Tidak. Apabila guruku dulu mati, maka aku tidak pernah mau masuk dalam bab kesucian. Kalau kau saja mati, bagaimana pula mau menyelamatkan aku? Kau sendiri saja tidak salah, bagaimana pula kau mau menyelamatkan aku? Aku pula menyelamatkan kau. Tak payah kau jadi guru. Wallahi wa rusulihi wan nabi wal qur'ani imami. Guruku tidak pernah menghadapi maut. Guruku tidak pernah binasa. Guruku tidak pernah, tidak sentiasa tidak suci. Guruku sentiasa sedia suci, lagi sedia disaksikan. Guruku tidak makan yang kotor-kotor. Guruku amanah kembali, empunya amanah. Guruku kembali asma, af'al, sifat, diri zat yang sedia sentiasa sudah suci. Ini tidak main-main.
Kalau guruku dulu tak selamat, aku tak mau masuk di bab kesucian ini. Bagaimana kita mau mengikuti guru yang gurunya sendiri tidak pernah selamat? Jangan kau ikuti guru yang gurunya tidak pernah bersih, tidak pernah mengajarkan yang bersih, tidak pernah mengajarkan suci, tidak pernah mau suci. Jangan kau ikuti itu setan itu. Makanya apabila kau esok sudah tidak lagi melihatku, sudah tidak lagi berjumpa kepadaku, kau tidak lagi melihat aku di dunia ini. Apabila kau mau mencari guru, carilah guru yang sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci, lagi mengamalkan bab kesucian. Perhatikanlah, lihatlah apa yang dimakannya. Apabila makanannya kotor, otaknya kotor, pandangannya kotor, hatinya kotor, rasanya kotor, ilmunya juga ilmu yang kotor, Tuhannya juga kotor, agamanya juga kotor, karena otaknya otak kotor. Itulah guru yang kotor. Kau pun belajar sama dia, diajarkan yang kotor. Murid sama guru sama-sama kotor. Namanya Victor, pikiran nah itu. Lah ini kenyataan. Aku kalau tidak melaksanakan bab kesucian ini, aku tidak berani juga ngomong begini. Kenapa? Kena ke muka aku sendiri. Apabila aku tidak melaksanakan, tidak menjalani, atau apa yang kusampaikan aku sendiri tidak buat, maka kebinasanlah yang ada kepadaku, maka kehancuranlah yang ada kepadaku. Apa yang kusampaikan ini aku bertanggung jawab sampai di hadapan diri Zat yang Maha Suci. Apabila salah yang kusampaikan ini, maka hancurlah, binasalah aku daripada apa yang kusampaikan ini. Nah, seorang guru itu harus ada sumpahnya, harus ada perjanjiannya. Apabila aku esok kau lihat binasa, apabila esok kau lihat aku ini celaka, maka apa yang kusampaikan kepadamu ini batal semuanya, jangan kau ikuti. Apabila yang kusampaikan ini sesat, apabila yang kusampaikan ini salah, maka tiada dakwah kepadamu, tiada dosa kepadamu. Akulah yang menanggung segala dosa apa-apa yang kuajarkan apabila ini salah, apabila ini kurekayasa, apabila yang kusampaikan ini tidak benar. Kau tidak ada dosa kepada kamu. Itu pertanggungjawaban. Tapi apabila yang kusampaikan ini benar, maka kau jangan ikut kepadaku. Iya kan? Loh, jangan mau enak kalian aja. Kalau salah aku yang kena, kalau benar aku yang dapat sendiri kan? Kau tidak usah ikut. Kan begitu? Mau begitu? Begitu. Tapi sumpah janji seorang guru itu harus diucapkan di depan. Itu namanya ikrar, itu namanya bai'ah. Jangan kau belajar dengan guru yang guru itu tidak mau bertanggung jawab apa yang diajarkannya. Jangan kau belajar kepada guru yang guru itu tidak mau bertanggung jawab kepada muridnya. Jangan kau belajar kepada guru yang guru tidak sayang, tidak kasih, tidak ridha kepadanya. Jangan kau belajar kepada guru yang ilmunya yang diajarkannya sama kau. Ilmu guru tidak ada. Ini guru-guru yang diajarkannya ilmunya kepada kau. Mana ada ilmu guru? Pernah kau dengar ada ilmu guru? Yang ada ilmu Allah, yang ada ilmu Allah, ilmu itu hak Allah, kekuatan itu hak Allah, qudrat iradat itu hak Allah. Ya, tidak ada ilmu guru, tidak ada kekuatan guru, tidak ada kekayaan guru, tidak ada harta guru, tidak ada itu. Ya, ini belajar. Kau mau tidak kuajarkan ilmu Allah? Mau? Ilmu Allah? Mau diajarkannya ilmu Allah? Kau Allah bukan? Bukan. Ilmu Tuhan.
belajar ke Mesir, belajar ke Saudi, pulang dari Mesir, pulang dari Saudi, mengajarkan ilmu Tuhan. Padahal dia di sana belajar nggak sama Tuhan. Loh, dari mana kau dapat ilmu Tuhan ini? Dari Tuhan nggak? Enggak. Guru kau di sana Tuhan kau bukan? Bukan. Jadi kau ngajarkan ilmu Tuhan kau. Apalagi ujung-ujungnya jadi Tuhan. Yang mengajarkannya juga bukan tuh, tapi yang belajar bisa jadi Tuhan. Aneh ya. Mula-mulanya belajar mengenal tuh, ujung-ujungnya jadi Tuhan. Itu kan berbahaya, rusak otaknya. Karena belajar makrifat, gurunya otaknya telipat. Siapa yang banyak belajar makrifat, lama-lama otaknya telipat. Karena gurunya mengajarkan dengan otaknya lipat. Nah iya. Aku ada tak mengatakan grup-grup kajian makrifat ini, makrifat itu ada nggak? Nah, enggak ada. Tapi banyak kali yang tersinggung. Ada nggak aku sebutkan makrifat Tuhadi, makrifat Hidayat, makrifat ini, makrifat itu, ada nggak? Kenapa ada yang tersinggung? Aneh kan? Nah, siapa yang merasa dialah yang terlibat. Lah iya, enggak ada aku sebutkan nama kau kan? Enggak ada aku sebutkan pengajian kau, enggak ada aku sebutkan kelompok kau. Mengapa kau tersinggung? Mengapa kau sakit hati? Enggak ada kan? Nah itu. Enggak ada kita sebutkan pengajian di sana, namanya pengajian ini. Ada enggak? Kalau kau bersih, mengapa pula kau tersinggung? Orang yang bersih, orang yang baik tidak pernah merasa tersinggung. Ambil yang jernih, buang yang dia enggak, yang jernih dibuangnya, yang keruh diambilnya. Karena otaknya telipat.